Pada Rob. Silakan Bu Reni. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik, Bapak Ibu semua, kita sapa dulu moderator kita, Bapak Ahmad Budi Suryawan, SPI, selaku Kepala Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. Pak Budi, apa kabarnya Bapak? Baik, baik. Alhamdulillah sehat Bu Reni. Alhamdulillah. Selanjutnya saya mau menyapa narsum kita, Bapak Muhammad Ari Wibowo Sariman ST. Beliau juga adalah selaku Kepala Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu Reni, terima kasih. Terima kasih dan tidak lupa juga saya akan menyapa seluruh peserta Zoom dengan salam pengadaan. Salam pengadaan. Salam Salam pengadaan. pengadaan. Baik Bapak Ibu semua, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beli roti di pagi hari, Enggak, rotinya hangat, rasanya lezat. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga Zoom kita berjalan lancar dan bermanfaat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reni dari bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Saya akan membuka acara Zoom hari ini dalam acara Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa. Acara ini akan kita laksanakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Bapak Ibu sekalian, dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2026, perlu pemahaman yang sama bagi seluruh pelaku pengadaan agar pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah dapat berjalan tertib sesuai ketentuan serta mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penyesuaian terhadap regulasi terbaru ini menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban pengadaan di masing-masing perangkat daerah. Maka dari itu, tema kita hari ini adalah pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai Pergub 01 tahun 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada Zoom kita hari ini. Dan agar acara kita hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kami persilakan kepada moderator kita, Bapak Ahmad Budi Suryawan, SPI, untuk memandu acara ini hingga selesai. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Reni selaku host andalan kita di Siring Praja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi hostnya pakai pantun, ulun coba bawa pantun juga Pak Ena. Izin saya membuka dengan pantun juga. Buah pinang dimakan tupai, Cakep. Cakep, tupai melompat masuk ke kolam. cakep. Sebelum acara kita mulai, izinkan ulun mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam pengadaan untuk kita semua. Yang Salam pengadaan. terhormat Bapak dan Ibu seluruh kepala SKPD yang hadir pada kesempatan ini atau yang mewakili, yang ulun hormati dan ulun banggakan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini, para pejabat struktural, pejabat administrator, pejabat pengawas yang ada di SKPD, kemudian para pejabat pengadaan yang ada di SKPD, kemudian pejabat-pejabat fungsional, pengelola pengadaan barang dan jasa yang ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang hadir pada hari ini dan seluruh peserta yang berbahagia. Terima kasih sudah berhadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Sharing Pelajar di edisi ke-21 pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang ulun hormati, di awal tahun 2026 ini kita eh, mendapat satu hal penting di mana terbitnya regulasi yaitu Peraturan Gubernur Nomor
01 tahun 2026. Nah, tentang pelaksanaan pengadaan barang tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang menarik bagi saya tuh di angkanya ini, di angka 01-nya nih. Angkanya 01 terbit di awal tahun 2026. Nah, ini mudah-mudahan artinya tidak hanya sekedar angka, tapi sebagai penanda bahwa urusan pengadaan itu memang menjadi prioritas, menjadi nomor satu. Nah, seolah kita juga diingatkan bahwa sejak awal tata kelola itu harus dimulai dengan arah yang jelas gitu. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur juga dengan adanya regulasi ini tentu kita sudah punya panduan nantinya yang tegas di di dalam proses pengadaan di SKPD ke depan. Dan hari ini hadir untuk memastikan bahwa aturan-aturan itu benar-benar nantinya kita pahami secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, Siring Praja ini bukan hanya forum rutin ya, jadi memang ruang kita untuk sinergi dan sharing, tempat kita menyamakan pemahaman dan berbagi pengalaman serta saling menguatkan lah. Karena itu diharapkan mungkin penting sekali di momen ini implementasi nanti Pergub 01 tahun 2026 ini bisa berjalan tertib, akuntabel, efektif dan konsisten ya untuk kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan teknis, tentu kita perlu mendapatkan arahan dan arahan dan mungkin bimbingan dari pimpinan yang selama ini menjadi motor di pengadaan barang dan jasa dalam hal penguatan tata kelola di Provinsi Kalimantan Selatan. Arahan ini menurut saya penting. Semoga kita bisa memahami secara besar gambaran kenapa regulasi atau Pergub ini hadir. Apa yang mungkin akan kita perbaiki ke depan bagi seluruh SKPD. Untuk itu dengan hormat mungkin sudah hadir nih Pak Karo, Pak Haji Dr. Ahmadin MI AKS MSI. Kepada beliau dipersilakan. Silakan Pak Karo. Baik, terima kasih Bapak Budi Suryawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanam sukun rapat-rapat. Cakep, Nanamnya di waktu pagi. cakep. Assalamualaikum belum dijawab. Mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Ramadan yang ke-14, Ulun meminta kita semua untuk prihatin terkait kejadian OTT kemarin di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yang mana harapan kita ke depannya agar permasalahan hukum tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kita semua, para peserta Zoom meeting dapat dilindungi oleh Allah SWT. Yang kedua, bahwa seyogyanya kita semuanya paham, mengerti, dan patuh dengan yang namanya regulasi pengadaan barang dan jasa. Di mana regulasi pengadaan barang dan jasa ini sangat dinamis. Selalu terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Dari Perpres 16 tahun 2018, lanjut kepada Perpres 12 tahun 2021 sebagai perubahan pertama, dan yang terbaru yang terakhir adalah Perpres 46 tahun 2025 sebagai perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018. Karena terjadinya perubahan yang sangat dinamis di regulasi, maka kita perlu yang namanya diseminasi. Yang mana pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ari Bowo, di mana beliau akan menyampaikan kepada kita terkait berbagai hal yang sangat menarik untuk kita pahami.
di mana insya Allah beliau akan menyampaikan kepada kita semua, kepada seluruh pengguna anggaran, kepada seluruh kuasa pengguna anggaran, kepada seluruh pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan semua pelaku-pelaku pengadaan di SKPD Pemprov Kalimantan Selatan. Di mana saya harapkan kepada beliau akan menyampaikan terkait apa pentingnya penggunaan produk dalam negeri. Kemudian bagaimana cara agar pengadaan yang kita laksanakan dapat. Kemudian saya harapkan beliau akan menyampaikan kepada kita terkait bagaimana kita bisa berperan untuk mendukung sepenuhnya Pemerintah ini. Oh, selamat. Oh, nah, ini satu. yang namanya usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Kemudian bagaimana terkait mekanisme dari pengadaan berkelanjutan. Kemudian Bapak hari ini insya Allah saya harapkan nanti akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana terkait konsolidasi pengadaan. Terus bagaimana terkait penggunaan produk hijau. Dan juga ada pekerjaan yang belum selesai di akhir tahun harus diberikan kesempatan untuk diselesaikan. Dan terakhir, saya harapkan Pak Adi dapat menyampaikan kepada kita semua terkait mekanisme dari penggunaan aplikasi Sila Praja, sistem informasi layanan pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, saya harapkan Pak Ari juga menyampaikan kepada kita semua terkait mekanisme tender dini. Jadi, kepada seluruh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, PP atau pejabat pengadaan, dan juga pokja pemilihan dapat memonitor perkembangan dari regulasi kita Pergub 01 tahun 2026. Dan nanti kalau ada sisi tanya jawab, di sesi tanya jawab silakan berdiskusi, silakan berkolaborasi agar ke depannya proses pengadaan barang dan jasa yang kita laksanakan dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai pada serah terima pekerjaan benar-benar clear, benar-benar efektif, benar-benar efisien, dan benar-benar transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan value for money. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir, kami mengucapkan kepada semua peserta yang hadir agar selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa pian itu mendapat inayah dari Allah SWT dan tetap semangat untuk melaksanakan semua dedikasi kita untuk banua kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Biro atas arahan yang sudah sangat menginspirasi bagi kita dan memberikan semangat ya tentunya di pagi hari ini. Dari arahan tadi mungkin sudah kita diingatkan banyak dari beliau, artinya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita terkait dengan poin-poin penting yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Nah, setelah mendapat gambaran tadi, kita sekarang masuk ke bagian yang lebih teknis nih, mungkin yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita masuk ke sesi inti, yaitu pemaparan terkait materi tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai Pergub 01 tahun 2026. Di sesi ini kita akan membahas substansi aturan atau poin-poin penting yang perlu diperhatikan ya, serta bagaimana nanti implementasinya di masing-masing SKPD. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar mencermati nih, kalau ada yang belum jelas, jangan ragu untuk dicatat ya, nanti dan ditanyakan kepada narasumber kita. Dan tanpa menunggu waktu lama lagi nih, Pak Ari sudah siap ya. Untuk itu kami persilakan nih kepada Pak Ari Wibowo Sariman ST sebagai narasumber kita pada hari ini untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya yang diberikan kepada Ulun. Mohon izin Pak Karo untuk menyampaikan materi hari ini terkait
sosialisasi peraturan gubernur nomor 1 tahun 2006 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Gimana suaranya Pak Budi? Apa jelas? Mungkin jangan terlalu dekat, Pak. Mic-nya jangan terlalu dekat. Oh, mic-nya jangan terlalu dekat. Ya seperti itu persis. Ini. Pas. Iya, oke. Oke. Sebelumnya ucapkan mohon izin Pak Karo, para Kabak dan Kasubag di Biro Pengadaan Barang Jasa maupun di SKPD. Izinkan Ulun untuk menyampaikan materinya, tapi sebelumnya izinkan Ulun berpantun dulu nah. Sesuai ya. Oke. Pak Budi mohon izin ya Pak Budi. Lanjut, Pak Ali, lanjut. Bunga melati harum mewangi, Cakep, tumbuh indah di Taman Sari. cakep. Kami hadir membawa materi berbagi. Semoga kelak bermanfaat di kemudian hari. Oh, luar biasa. Satu lagi nah. Pohon cemara tumbuh menjulang. Cakep. Daun hijau sepanjang masa. Cakep. Izinkan Ulun menyapa yang datang, memulai paparan dengan penuh rasa. Oke. Oke. Ini izin Ulun share dulu materinya Pak Budi ya. Silakan, Pak. Gimana Pak? Kelihatan? Belum tampil. Bentar, masih proses kan. Nah, ya. Di full screen bisa, Pak? Sebentar Pak. Oh. Di atas lagi, atas. Paling atas yang warna biru ya. Ke atas lagi. Atas lagi. Itu kayak. Oke. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ulun akan memberikan paparan tentang sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Latar belakang dan dasar hukum. Latar belakang kebutuhan akan penyesuaian regulasi untuk mendukung percepatan program pembangunan daerah tahun 2026 dan tahun selanjutnya. Dasar hukum kita pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 6 yang berbunyi pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan kedua yang dipakai dalam membuat pergub ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Dan peraturan-peraturannya masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi pada intinya nanti akan kita share ke peserta Zoom meeting hari ini pergubnya. Next. Maksud dan tujuan dari pergub ini adalah satu, memberikan landasan hukum yang jelas bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pelaksanaan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, mempercepat pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah guna optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah. Yang keempat, mengatur pengadaan barang jasa pemerintah. Tujuan sesuai dengan Perpres 46 tahun 2025, yaitu satu, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa. Kedua, melaksanakan pengadaan barang jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) pengadaan barang jasa. Keempat, mengembangkan lokal pasar atau e-marketplace pengadaan barang jasa. Kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong pembangunan pengadaan barang jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia (SNI). Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
Kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi atau hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kesembilan, melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 terdiri dari 13 bab dan 46 pasal. Antara lain, bab 1 membahas tentang ketentuan umum, di mana ketentuan umum daerahnya adalah pergub itu adalah daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua, pemerintah daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang ketiga, gubernur adalah gubernur Kalimantan Selatan. Yang keempat, perangkat daerah adalah unsur pembantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, inspektorat dan dinas dan badan. Yang kelima, sekretariat daerah adalah sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang keenam, Biro Pengadaan Barang Jasa adalah Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Terus selanjutnya nanti bisa dibaca di Pergub nomor 1 tahun 2006 akan kita share nanti. Bab 2, ruang lingkup. Ruang lingkup pengadaan barang jasa pertama yaitu pelaku pengadaan barang jasa. Izin Pak Ari, slide-nya Oke, tidak bergerak ya. ini bergerak nih. Ini di Masih bab di, 2 gimana, Pak Budi? di sini masih di tujuan yang tampil di layar. Masih tujuan ya? Mm-mm. Tujuan. Ini bab 2. Udah kelihatan? Nggak kelihatan, yang bisa Pak. Bentar, Pak. Tujuan, maksud. Gimana Pak Budi? Izin. Apa sudah bisa kelihatan bab 2-nya? Belum bisa kelihatan Pak Ari, mungkin di stop screen dulu baru share screen ulang gitu. Oke, oke. Siap. Share. Gimana? Kelihatan? Belum bisa belum, masih loading. Bisa loading ya? Ini gimana Pak Budi? Sudah? Belum? Belum bisa Pak Ari, Belum bisa. terkendala jaringan. Koneksi kayaknya nih. Hmm. Coba share screen ulang Pak. Oke. Oh, Pak. Ya gimana Pak Budi? Masih belum bisa? Belum bisa Pak Ari. Atau ulun kirim mode pian biar pian ini kawak. Oke, nanti minta bantu Royan. Kirim ke Pak Royan aja. Oh, Kirim ke kirim Royan. ke Paroyan ya. Oke, oke, siap. Kirim ke Royan. Dibantu dari sini aja. Mhm. Jin sudah lu kirim Pak Budi ke Paroyan. Oke, kita tunggu sebentar ya. Udah. Berarti di sini lu close dulu ya. Hmm, stop aja, stop. Oke. Stop.
bab 2 ya. Oke, mohon maaf atas kendalanya. Lanjut. Ini bab 2 Bab 2 membahas terkait uang lingkup. Pertama, pelaku pengadaan barang jasa. Kedua, pelaksanaan melalui penyedia. Ketiga, pengadaan secara elektronik. Keempat, pengadaan langsung dan tender pra DPA. Kelima, konsolidasi pengadaan. Keenam, sisa pekerjaan tahun anggaran. Ketujuh, penggunaan aplikasi Sila Praja. Dan delapan, penggunaan produk hijau. Oke, next, Yan. Nah, pelaku pengadaan barang jasa yaitu terdiri dari PA atau pengguna anggaran, kedua KPA kuasa pengguna anggaran, ketiga PPK pejabat pembuat komitmen, keempat pejabat pengadaan PP, kelima pokja pemilihan, keenam agen pengadaan, ketujuh penyelenggaraan swaklola, kedelapan penyedia. PA yang dimaksud pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran perangkat daerah, di mana tugas PA yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, penetapan perencanaan, pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. PA bisa mendapat melimpahkan kewenangan sebagai dimaksud pada pasal 2 huruf melimpahkan kewenangan kepada KPA terkait untuk pejabat pembuat komitmen. KPA nomor 2, KPA melaksanakan pelimpahan kewenangan dari PA berwenang menjawab segala sangga banding peserta tender, pekerjaan konstruksi dan dapat merangkap PPK. Ketiga, PPK menyusun perencanaan, menetapkan HPS, harga pikiran sendiri, menentukan spesifikasi teknis atau KK, dan menetapkan perancangan kontrak. Next ya. KPA merangkap sebagai PPK ataupun pejabat pembuat komitmen wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang jasa yang dibuktikan dengan 1. Memiliki sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan. Kedua, memiliki sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1. Ketiga, memiliki sertifikat kelulusan pelatihan pengadaan barang jasa yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang jasa. Keempat, memiliki sertifikat kehadiran dalam sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis pengadaan barang jasa. Next. Keempat, pelaksanaan pengadaan jasa melalui penyedia. Dalam pelaksanaan pengadaan jasa melalui penyedia, PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim teknis. Biar tetap dulu ya. Kembali ke bab 4 dulu ya. Tim teknis itu adalah bertugas untuk membantu memberikan masukan, melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang jasa, yang mana tim teknis jadi dari unsur pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga ahli bertugas untuk memberikan masukan dan penjelasan, pendampingan, pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang jasa yang memiliki kompetisi kalian sesuai bidangnya. Tim pendukung bertugas untuk membantu PA, KPA, PPK, Pokja pemilihan dalam urusan yang bersifat administrasi atau keuangan.
Next Yan, bab 5. Pelaksanaan barang jasa secara elektronik. Biro Pengadaan Barang Jasa menyerahkan fungsi LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik. Nomor 2, fungsi LPSE meliputi pengelolaan seluruh sistem informasi PBJ dan infrastrukturnya. Poin kedua, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Di mana LPSC itu merupakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa. Infrastrukturnya terdiri dari A. Perangkat keras, B. Perangkat lunak, jaringan komunikasi, keamanan informasi, pusat data, koneksi internet, dan layanan komunikasi. Bab 6 next. Bab 6, pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui metode pengadaan langsung. Izin, nomor 1, dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, perangkat daerah membuat RUP untuk setiap tahun anggaran. Kedua, RUP diumumkan pada aplikasi sirup paling lambat bulan Januari. Ketiga, asistensi dan pendampingan aplikasi sirup dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang Jasa. Keempat, pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 400 juta rupiah. Di mana yang terjadi perubahan? Next, kembali ke slide tadi. Nah, di mana pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 400 juta ini adalah perubahan yang ada di Perpres 46 tahun 2025. Makanya kita adopsi di Pergub nomor 1 tahun 2026, di mana pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 400 juta, kalau di Perpres sebelumnya itu senilai 200 juta. Jadi untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai 400 juta itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di mana dari perencanaan dari RUP awal memang senilai 400 juta. Terus DID-nya juga harus sesuai, master plan juga harus sesuai. Next ya. 7. Bab 7 yaitu pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui tender atau pra-DPA. Pertama, dilakukan untuk mewujudkan pengadaan barang jasa secara tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran. Kedua, tahapan identifikasi dan validasi kesiapan paket. Poin pertama, tersedianya rancangan bangunan rinci DID atau Detail Engineering Design atau review rancangan bangun rinci. Poin kedua, dokumen hukum dan perizinan. Yang ketiga, status pembebasan lahan atau aset. Poin keempat, pekerjaan pembersihan dan atau pembongkaran lahan aset. Ketiga, pendampingan pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui tender pra-DPA dilakukan oleh Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang Jasa. Next, bab 8 yaitu pembahas tentang pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Di mana pelaksanaan konsolidasi barang jasa itu tidak terbatas pada pengadaan alat tulis kantor, kedua makan minum pegawai atau rapat, ketiga pembelian perlengkapan atau peralatan kantor, empat penjilitan atau cetak, kelima penggandaan. Di mana konsolidasi tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan di Biro Pengadaan kita sudah melaksanakan konsolidasi terkait kertas HPS eco-label. Dan itu mudah-mudahan di 2006 juga akan ada lagi konsolidasi komoditi lainnya. Next. Yan. Bab 9 membahas tentang pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran, di mana dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa kontrak berakhir, PPK melakukan pilihan atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Artinya tugas PPK salah satunya adalah
memberikan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan. Kedua, memberikan kesempatan pertama apabila dalam hal menyelesaikan pekerjaan belum selesai, misalnya sekitar berapa persen atau 20% lagi atau 5% lagi, maka PPK akan memberikan kesempatan pertama kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 50 hari kalender. Yang ketiga akan memberikan kesempatan maksimal 40 hari kalender. Artinya apabila di dalam pekerjaan kesempatan pertama masih belum selesai juga pelaksanaan pekerjaan, maka akan diberikan kesempatan kedua maksimal 40 hari kalender. Apabila di dalam pemberian kesempatan tersebut penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka PA atau KPA dapat pertama memutuskan kontrak secara sepihak, kedua penyedia barang dan jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan pekerjaan, ketiga pencairan jaminan pelaksanaan, keempat penyedia barang dan atau jasa dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next ya, bab 10, penugasan pengelolaan barang dan atau jasa. Pertama, pengelolaan barang jasa ditugaskan sebagai pejabat pengadaan melaksanakan metode pengadaan, yaitu pertama, pengadaan langsung, kedua, penunjukan langsung, ketiga, e-purchasing. Poin 2, jenis pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh pengadaan barang jasa yaitu pertama, pengadaan barang, kedua, pekerjaan konstruksi, ketiga, pekerjaan jasa konsultansi, keempat, pekerjaan jasa lainnya. Poin ketiga, pejabat pengadaan berkedudukan di Biro Pengadaan Jasa. Maksudnya PP itu bisa dari biro pengadaan yang berkedudukan di Biro Pengadaan, atau yang keempat, pejabat pengadaan berkedudukan di luar Biro Pengadaan. Artinya PP tersebut bisa berkedudukan di SKPD. Next yang ke-11. Penggunaan aplikasi Sila Praja. Dalam hal mendukung revisi hijau Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan usulan proses pemilihan penyedia menggunakan aplikasi Sila Praja. Poin kedua, mengurangi penggunaan kertas dalam penyampaian dokumen atau permohonan terkait pengadaan barang jasa baik tender maupun non tender. Di mana dengan menggunakan aplikasi Sila Praja, artinya kita bisa menghemat kertas untuk dalam hal penyampaian karena kita bisa mengirim soft filenya di aplikasi Sila Praja. Yang ketiga, memudahkan perangkat daerah dalam penyampaian dokumen permohonan tender, seleksi, ataupun pengadaan langsung non tender maupun e-purchasing. Yang ke-12, bab 12 yaitu penggunaan produk hijau, di mana pemerintah daerah mengutamakan penggunaan produk hijau dalam rangka mendukung pengadaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, kedua aspek sosial, ketiga aspek lingkungan hidup. Di mana aspek ekonomi itu meliputi biaya produksi barang atau jasa sepanjang usia barang atau jasa. Aspek sosial yaitu meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, ketiga pemberdayaan komunitas usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman. Aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 13 terakhir. Next ya. Bab 13 ketentuan atau peraturan penutup. Peraturan gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan menempatkan dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Next ya, kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat ambil, pertama, pengadaan langsung pekerjaan konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya paling banyak 400 juta rupiah sesuai dengan URP yang sesuai
memang dari awal perencanaan senilai 400 juta, artinya bukan untuk memecah-mecah misalnya pengadaan 800 supaya bisa PL dipecah jadi 400 enggak, dari awal memang sesuai URP memang 400 juta maksimal. Terus DID-nya detail engineering, desain, rancang bangun serta jaminan pelaksanaan. Kedua, KPA merangkap sebagai PPK wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang jasa yang dapat dibuktikan dengan pertama memiliki sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan. Kedua, memiliki sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1. Ketiga, memiliki sertifikat kelulusan pelatihan pengawasan barang jasa yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggaraan barang jasa. Keempat, memiliki sertifikat kehadiran atau dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi atau bimbingan teknis PBJ. Ketiga, pemberian kesempatan pertama kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender. Dan pemberian kesempatan kedua kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan selama 40 hari kalender. Jadi total pemberian kesempatan yaitu ada 90 hari kalender. Demikian yang bisa lu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal penyampaian. Oke, selanjutnya kami serahkan dengan Bapak Moderator Pak Budi. Izin. Oke, terima kasih Pak Ari. Tepat di pukul 11 ya. Ada waktu kita kurang lebih 1 jam ke depan. Ini untuk kita buka nanti sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi sudah banyak tadi hal-hal yang disampaikan oleh narasumber kita yang apa sudah menurut saya sudah jelas ya dan runtut sekali dari bab per bab. Dan untuk itu nanti ini di kesempatan diskusi akan kita buka dari pukul 11 kurang 5 di jam saya ya. Nanti kita akhiri di jam 12. Jadi ada waktu kurang lebih 1 jam lebih. Ini kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Dan kami persilahkan nantinya kepada yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat ya. Tapi nanti yang fitur raise hand ini yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu untuk kita berikan kesempatan untuk bertanya. Baik Bapak Ibu, kira-kira kita langsung buka aja nih. Ada pada sesi diskusi ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing atau apa ya berbagi pengalaman baik itu permasalahan yang ada di masing-masing SKPD. Kesempatan ini akan kita buka seluas-luasnya ya, apalagi dengan adanya atau terbitnya Pergub 01 terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Ada yang raise hand? Belum ada, saya coba baca di kolom chat ya. Oke, dari Andro, Andro, izin bertanya, untuk swakolola belum ada disebutkan masing-masing tipe swakololanya ya Pak. Jika nanti ada dijabarkan apakah masuk di dalam Pergub lain atau masuk di dalam lampiran Pergub 01 ini Pak. Terima kasih. Nah, ini dari Andro, Pak Ari. Sudah bisa ditangkap ya pertanyaannya? Silakan Pak Ari bisa di... Swakelola. Mm. Izin Pak Budi, tadi terkait apa Pak Budi? Swakelola. eh Izin bertanya Swakelola belum ada ya, disebutkan masing-masing tipe swakolanya Pak. Jika nanti ada dijabarkan apakah masuk dalam pergub lain atau dalam lampiran pergub.
Oke, bisa disampaikan Pak Ari kira-kira, ditanggapi. Memang di di pergub kita izin bentar. Penyelenggara swasta ada nih. Nah, Pak Budi, saya lagi buka pergubnya juga. Di pasal berapa Pak Ari? Soal kelola di pasal berapa? Di Sebentar, bab berapa ya? sebentar. Eh, di pasal 23 penyelenggara swasta kelola Oke, dimaksud coba dan sehingga coba adalah kita coba share screen aja ya. Kita ini coba share screen. Soal kelola. Di wah, bisa ya. bagian ke-8 swasta kelola pasal 23 Pak Budi. Di bab 3 kalau nggak salah. Ini kan? Penyelenggaraan Nah, seolah coba sebagai masa-masa 3 huruf G adalah tim yang menyatakan suara. Budi, bisa bantu Pak Budi? Oke, bantu. silakan Pak. Ya, ya Pak Beril, supaya monggo Beril. tidak terlalu lama ya. Oke, Hmm, siap. Oke, Bapak siapa nih Pak Andrew ya pertanyaannya ya terkait dengan tipe. Jadi Pak Andrew, memang di Pergub itu kami tidak menyebutkan tipe soal kelola karena itu sudah jelas di Perpres. Sudah jelas sudah tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Dan aturannya sudah ada juga di Perlem LKPP. Jadi di Pergub ini adalah mengatur hal-hal yang untuk memperjelas terkait di Perpres ataupun yang di Perpres tidak disebutkan secara misalnya contohnya kayak pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan itu kan di baik di Perpres maupun di Perlemnya kan hanya menyebutkan bahwa pemberian kesempatan untuk pertama itu selama 50 hari. Kemudian pemberian kesempatan kedua itu sesuai sesuai waktu yang dibutuhkan. Nah, itu kan tidak ada kejelasan sesuai waktu yang dibutuhkan itu sampai kapan. Nah, maka kami di Pergub mengatur bahwa untuk pemberian kesempatan pertama sesuai ya 50 hari. Dan untuk membatasi itu supaya ada batasan yang jelas di pemberian kesempatan kedua itu misalnya kami batasi 40 hari. Jadi minimal pemberian kesempatan itu baik pertama maupun kedua itu selama 90 hari. Karena di Perpres tidak menyebutkan cuma hanya sesuai waktu yang dibutuhkan. Nah, itu perlu diatur di Pergub. Nah, itu mungkin perlu kami jelaskan terkait dengan pertanyaan itu. Memang di Pergub tidak ada kami sebutkan soal apa tipe soal kelola, karena memang itu sudah jelas di Perpres sudah ada tipe satu, tipe 2, tipe 4. Mungkin itu ya Pak Andro ya terkait dengan apa eh, Pergub ini. Itu Pak Budi, makasih. oke, oke, terima kasih Pak Haril. Ini ada tambahan dari Pak Haril ya. Gimana Pak Andro? Eh, bisa sudah jelas nggak jawaban dari Pak Haril? Jadi intinya begini. Ini saya juga karena Pergub ini baru ya, saya kebetulan juga baru baru apa scroll tadi ke atas. Jadi kalau di Pergub ini yang dibahas itu malah bukan ke tipenya, seperti yang disampaikan oleh Pak Hairil, karena tipe-tipe ini sudah apa jelas di dalam Perpres, di dalam Perlem itu sudah jelas. Tapi yang saya lihat itu pengelolanya, pengelola soal kelolanya. Jadi bukan bukan tipe-tipenya. Jadi kalau tipe itu sudah jelas ya Pak Andro ya, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu ada sudah penjelasan di dalam Pergub dan sudah jelas di dalam Perlem LKPP-nya pun sudah jelas terkait dengan soal kelola, pelaksanaan tipe-tipe soal kelola. Gimana Pak Andro? Kemudian kalau nggak ada saya baca, Pak Andro yang kedua bertanya lagi nih. Izin bertanya Pak, untuk kondisi tertentu seperti apa ya Pak penjelasan kriteria?
belum ada penjelasan dalam pergub ini disebutkan dalam pasal 1 angka 36, pasal 33, terima kasih. Pasal 1 angka 36, pasal 33. Pasal 1 angka 36, pasal 33. Lahan pengambil biasa menurut tadi langsung. Boleh di-share Pak Ari kalau sudah ketemu? Ketemu Pak Ari? Nah, belum Pak. Disebutkan dalam pasal 1 angka 36. Pasal 1. Oh, yang di atas Pak Budi. Bentar. Pasal 1. Bentar kita. Pasal 1 angka 36. Atau saya saksi aja. Oh, ini Pak. Screenshot Pak. Pengadaan langsung secara pencatatan non-tender adalah pengadaan langsung yang hanya digunakan untuk pengadaan jasa lainnya pada kondisi tertentu atau kondisi darurat. Agak beda poin pertanyaannya dengan ini. 36 pasal 33 ayat 4. Ada Izin dua Pak bertanya Budi. Pak, untuk kondisi tertentu seperti apa ya Pak? Penjelasan kriterianya belum ada penjelasan dalam pergub ini disebutkan dalam pasal 1 angka 36, pasal 33 ayat 4 dan pasal 33 ayat 4. 1 angka 36. 36 terkait dengan 36. Pengadaan langsung secara pencatatan tender adalah pengadaan langsung yang hanya digunakan untuk pengadaan kondisi tertentu atau izin Pak Budi. Oke. Silakan ditanggapi Pak Ari. Itu artinya dalam keadaan tertentu maksudnya misalnya ada pengadaan dalam bencana alam, ada bencana alam atau memang kondisi darurat lainnya. Jadi kita bisa pengadaan langsung. Artinya kita bisa menunjuk untuk penyedianya secara langsung karena dalam satu kondisinya memang bencana alam, kedua memang apabila memang alat tersebut misalnya IC misalnya itu IC pesawat atau apa gitu di ini, nah itu cuma satu penyedia ya, mau nggak mau ya kan kita menunjuk langsung penyedia tersebut karena apa, barangnya cuma ada satu itu aja dalam kondisi tersebut Pak Budi. Berarti seperti itu, mohon izin tambahkan lagi Pak Budi atau Pak Hairil. Oke, mungkin kami minta nih Pak Hairil atau Pak Raji, nggak ada ya Pak Raji tadi? Pak Raji kayaknya kan ada, Pak Hairil Bang. Oke, bisa ditambahkan Pak Hairil. Pengelolaan, mengenai pengelolaan. Oke, mungkin menambahkan terkait dengan AWL sampaikan ini sebenarnya kalau dalam Kepres itu ada penunjukan langsung ya itu dalam keadaan tertentu. Itu mungkin yang sebagai sangat berarti kondisi-kondisi tertentu itu misalnya kegiatan yang sifatnya mendadak, kemudian bersifat rahasia, itu udah kalau dari sisi penunjukan langsung. Nah, tapi kalau ini terkait dengan pengadaan langsung karena kita bahwa pengadaan langsung itu kan kita sebenarnya sesuai instruksi nomor 2 tahun 2022 bahwa kita semua proses pengadaan itu dilakukan secara SPSI, secara digital. Nah, namun kita masih mengakomodir pengadaan langsung itu dilakukan tapi masih melalui melalui pencatatan. Nah, itu untuk pencatatan itu apabila juga sama dalam kondisi tertentu juga. Ini dalam rangka untuk membatasi kawan-kawan SKPD tadinya jangan semua pengadaan langsung dilakukan melalui pencatatan. Pertama kan kita pilihannya adalah e-purchasing. Nah, kalaupun keadaan bisa dilakukan kemudian pengadaan langsung secara transaksional. Nah, kalaupun tidak bisa secara transaksional ya bisa dilakukan secara pencatatan. Nah, dalam pencatatan ini kalau Bahari istilahnya kan manual, dilaksanakan secara manual. Nah, itu pencatatan. Tapi kalau harus juga tetap dilaporkan di SPSI. Nah, untuk hal seperti itu dalam kondisi-kondisi apa? Misalnya ya kepentingan jadi keperluannya seperti mendadak
Nah, kalau tidak seperti itu mungkin kami kami apa di pergub itu tidak bisa dilaksanakan secara pencatatan, tapi secara transaksional. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya dimaksud kondisi tertentu dalam pengadaan langsung yang dimaksud di pergub ini. Nanti, nah kemudian misalnya anggaplah misalnya nih kawan-kawan nih melakukan perjalanan dinas ke suatu daerah, tahu-tahu ban bocor. Nah, ternyata ada satu bengkel di sana, cuma ada satu bengkel kan. Nah, sementara misalnya internet tidak ada. Nah, artinya kan otomatis tidak bisa dilakukan secara transaksional. Artinya pengadaan langsungnya dilakukan secara secara manual dalam kondisi tertentu. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya Pak Ari. Makasih. Nggih. Oke, luar biasa Pak Hairil. Ini mungkin bisa sudah ditangkap ya oleh Pak Andro. Pak Andro gimana Pak Andro? Atau mungkin ini saya beri kesempatan ke teman-teman di pengelolaan. Ada nggak yang hadir nih teman-teman pengelolaan nih? Dari pejabat fungsional, boleh bisa memberikan tanggapan? Izin Pak Ya, Budi menambahkan lagi Pak Budi. oke, oke. Iya. Kondisi tertentu tadi juga misalnya penyedianya cuma oleh satu pelaku usaha Pak Budi. Jadi bisa. Cuma penyedia cuma satu aja. Oke, artinya kalau penyedianya hanya pelaku usaha, hanya satu pelaku usaha Satu. Nah, maksudnya ya. ya? Oh, Ya, keadaan tertentu. enam kali tentu termasuk itu salah satunya. Oke. Ada lagi penyediaan yang lain gitu, nah itu aja orang. Nah, Iya. mungkin kalau meluruskan pertanyaannya Pak Ari, jadi kalau kaitan pertanyaannya ini, kenapa sih di pasal itu tadi tuh ada bahasa keadaan tertentu, cuma mereka hendak meminta penjelasan keadaan tertentunya untuk pelaksanaan pengadaan langsung itu seperti apa. Nah, tadi Oh, sudah diberikan gambaran Pak Hairil kalau pengadaan langsung yang apa keadaan dalam tertentu keadaan kan. tertentu itu tadi, Oh, contohnya misalkan dalam perjalanan itu kita ada kejadian yang ban meletus iya, misalkan untuk iya, membeli itu artinya itu tidak bisa dilakukan dengan proses transaksional tapi harus iya. dilakukan dengan non transaksional atau istilah kami kita sekarang dengar itu apa pencatatan jadi transaksi Atau non misalnya non kami tambahkan transaksional. Pak Budi, Hmm. biasanya nih kita mengadakan kegiatan semacam kegiatan apalah semacam seremonial di suatu Tempat. di suatu wilayah lah. Iya, Ternyata di situ kan ya termasuk wilayah terpencil. Misalnya terkait dengan pelaksanaan pelayanan konsumsi misalnya. iya, Ternyata tidak bisa kita harus mendatangkan misalnya dari kota misalnya atau dari kita bawa dan hanya bisa dilaksanakan di daerah tersebut oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, itu kondisi tertentu juga dalam pengadaan langsung. Artinya ya mau tidak mau kita pengadaan langsungnya ya secara pencatatan juga kan kita laksanakan, tidak bisa secara digital atau elektronik. Nah, hal seperti itu yang dimaksud kondisi tertentu. Mungkin itu tambahan, Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Kabak atas penjelasan lebih lanjutnya. Andro masih ada nih. Siap, terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak. Mungkin bisa diperjelas untuk kriteria kondisi tertentu untuk pengadaan langsung Pak, supaya kami tidak salah persepsi. Sudah, izin Pak sudah. Budi. Sudah dijelaskan tadi. Nah, Nah, Dok, diulangi lagi aja Pak Iril, ini ulang-ulangi Pak Iril lah. Izin Pak Budi. sudah cukup aja kira-kira Pak Ari, mungkin supaya kita menghemat waktu nih. Biar Pak Andro karena suruh ke Biro PBJ aja, Enggak sudah tanggung biro PBJ. karena Oke. ketemu Pak Ari, karena ketemu Pak Hairil. Karena bisa kita jelaskan lagi. Oke, Ini kita ada satu Pak buka lagi dari yang KPH pertanyaan Segayam. raise hand kita ada di kolom chat aja ya, kita baca kolom Oke. chat. Izin kami dari KPH Sengayam nanya terkait metode pengadaan yang mana diutamakan adalah metode e-purchasing. Namun kondisi tidak memungkinkan karena toko atau penyedia di katalog tidak ada di lingkup kerja KPH. Apakah boleh dengan metode pengadaan langsung saja? Nah, ini Pak Ari. Ini mungkin menyambung pertanyaan tadi nih. Iya. Ada hubungannya. Izin Silakan Pak Ari Budi. mungkin bisa ditanggapi. Izin kawan yang lain adakah yang lebih untuk menambahkan terkait Pokja kita ada labuan Pokja, Pak Budi. Izin Pak Budi. Ya, Ada buan Pokja kita adakah?
Ada mungkin cuma kada keluar bisa, kada anu bisa. Ini orang belum bisa melihat nah. Makanya itu nah, metode pengadaan di mana adalah metode purchasing namun tidak memungkinkan karena toko. Ah, ini ada nama Rahmat, ada siapa? Maria Ulfah ini orang kita belum ya? Pada muncul ada apa belum? Hairil Ihwan ada nih, Pak Hairil Ihwan. Oke, ini minta ada yang monitor kah? Yang dari fungsional PBC kita ada yang monitor kah? Pak Hairil Ihwan, Pak Zakaria, Ibu Repiana, ini saya Izin Pak, suara harus bagus lah. harus lun absen satu-satu kayaknya nih nah. Suaranya Pak, Pak Budi, Pak Budi, Ya, 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 ya. Dari Pak Budi, ya, nggih kedengaran suara pian kedengaran. Siapa nih? ulun agak gangguan suara ulun kayaknya nah. Oh, Pak Muhyiddin. Ya, ya. Silakan Pak Muhyiddin. Di mana pian? Izin Mungkin Pak, di ini lapangan. formatnya menambahkan saja. Oh ya, kada Suara apa-apa, ulun bisa langsung nggak, Pak? kedengarannya suaranya Pak kedengaran. Suara ulun bisa kah Pak? Bisa, Bisa 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 Pak kedengaran. Muhyiddin, silakan bisa. Bisa jelas, bisa. Izin menambahkan saja Pak terkait tadi yang satu pekerjaan yang bersifat tertentu. Ini mengacu kepada Perpres. Kalau untuk pekerjaan barang, konstruksi dan lainnya, kategori tertentu itu bisa disebutkan itu pelaksanaan program prioritas pemerintah yang berdasarkan arahan Presiden. Kemudian yang kedua penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden Wakil Presiden. Kemudian yang ketiga itu barang yang bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden maupun mantan presiden. Kemudian yang keempat, pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan. Kemudian yang kelima, itu barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha mampu saja. Kemudian pengadaan dan penyaluran benih unggul. Kemudian pekerjaan sarana prasarana utilitas umum di lingkungan perumahan. Ini biasanya yang poin ini dilaksanakan oleh para pengembang. Kemudian barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang spesifik dilaksanakan oleh pemegang hak paten. Kemudian yang berikutnya barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang telah mengalami gagal tender Pak. Jadi tender ulang gagal. Nah itu bisa keadaan tertentu yang dimaksud. Kemudian pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dalam hal pemutusan kontrak. Kemudian yang berikutnya itu permintaan berulang. Nah ini Pak keadaan tertentu yang dimaksud berdasarkan Perpres untuk pekerjaan barang, konstruksi dan jasa lainnya. Kemudian kalau untuk jasa konsultansi yang dimaksud tertentu itu jasa konsultasi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, bantuan presiden. Kemudian yang kedua, jasa konsultan yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Kemudian yang ketiga, jasa konsultan yang hanya dapat dilakukan satu pemegang hak cipta. Kemudian yang keempat tuh jasa konsultasi di bidang hukum. Nah, jadi mungkin berperkara ini bisa keadaan tertentu bisa dilakukan penunjukan langsung. Kemudian jasa konsultan konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya keenam permintaan berulang. Kemudian yang ketujuh itu konsultan yang mengalami seleksi gagal Pak. Tender ulang juga sama. Kemudian pemilihan penyedia untuk melanjutkan jasa konsultan dalam hal terjadi pemutusan kontrak, kemudian jasa konsultan yang bersifat rahasia, kemudian jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi. Nah ini Pak kalau berdasarkan Perpres beberapa kondisi tertentu yang dimaksud untuk pekerjaan jasa konsultan.
Nah, kemudian kalau terkait dengan pertanyaan kawan dari KPH, bolehkah Hilang, Pak. yang terkait dengan e-purchasing, bolehkah? Kalau memang kondisinya tidak, boleh Pak. Kalau memang kondisinya tidak Ya. memungkinkan, bahkan kalau mengacu kepada Perpres, seumpama itu lebih efisien dan efektivitas kan lebih murah dan sebagainya, bisa saja. Oke. Jadi kalau pertanyaan bolehkah, karena tidak ada di lokasi di KPH, maka boleh dengan metode lain Pak. Silakan. Selain e-purchasing. Tapi efisien efektif prinsip pengadaan tetap harus diutamakan. Demikian yang bisa ditambahkan dari Ulun. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih kasih Pak banyak Budi. Pak Muhyiddin. Izin Pak Budi. Oke, ya. Oke, menanggapi pertanyaan yang kedua tadi, apakah bila metode purchasing apa tadi? Jangan baca dulu. Jika terkait metode pengadaan, terutama dalam metode purchasing, namun kondisinya mungkin apakah boleh dengan pengadaan langsung? Jawabannya memang boleh mengadakan langsung terkait regulasi jelas yaitu peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah mengatur bahwa pengadaan langsung dapat dilakukan dalam keadaan tertentu seperti pertama, keadaan darurat yang tidak dapat ditunda. Kedua, keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengadaan melalui e-purchasing atau metode lain. Ketiga, keadaan yang memerlukan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengadaan. Nah, dalam hal itu, maka pejabat PPK-nya harus membuat keputusan tertulis tentang pengadaan langsung dan melaporkan kepada atas langsung. Namun perlu diingat, untuk setiap pengadaan langsung harus tetap memenuhi prinsip pengadaan barang jasa pemerintah seperti efektif, efisien, transparansi, akuntabilitas, serta kesetaraan kesempatan bagi pelaku usaha. Jadi itu aja Pak Budi. Oke, terima kasih. Mungkin ini sudah tambah jelas ya, sepertinya dari teman-teman fungsional PBJ tadi sudah coba menambahkan ini untuk Pak Muhammad Ridwan. Kira-kira gimana Pak Muhammad Ridwan, bisa kedengaran nggak suaranya Pak Muhyiddin tadi Pak? Mungkin menambahkan Pak Budi. Oke, silakan Pak. Jadi terkait pertanyaan ini sebenarnya Pak Muhyiddin tadi sudah menjawab ya terkait dengan kondisi tertentu. Nah itu sebagai yang disampaikan Pak Budi itu benar itu kondisi tertentu untuk kegiatan penunjukan langsung. Kalau pengadaan langsung, nah itu yang ditanyakan adalah yang Pak Muhammad ini kan pengadaan langsung untuk itu sudah kita sampaikan tadi sebagaimana kita misalnya tadi Pak Sengayam mungkin daerah daerah agak yang sulit ya terkait Ini dengan nah artinya boleh saja kalau kondisi seperti itu ya silahkan boleh kita mengadakan karena e-purchasing itu sebenarnya juga bukan sesuatu hal yang apa memang kita utamakan, tapi kalau misalnya kondisi tidak memungkinkan, ya kita bisa masih melalui metode lain. Tapi kalau kita misalnya di Kota Banjarbaru, Bapak ada kawai purchasing, nah itu lucu ya kalau. Tapi kalau daerah misalnya Sengayam ya mungkin kita memahami aja lah kondisi itu. Sengayam itu kan daerah Kota Baru ya kalau nggak salah ya. ini Kota Nah Baru Pak. mungkin itu kan harus harus daerah Itu mana itu Kota yang Baru, mungkin Pak. Bukan ya Kota Baru kan Pak Pak. di Sengayam ya. Nah tidak apa-apa Pak kalau memang tidak Ini Pak, betul memungkinkan Pak. ya. Kalau tidak Oke, bisa siap Pak. memungkinkan dilakukan secara purchasing, ya silahkan Bapak melalui pengadaan langsung. Tapi tetap kami harapkan, walaupun Bapak melakukan pengadaan langsung, tetap dilakukan pelaporan Pak di sistem nanti pencatatan. Walaupun nanti misalnya pas pas pian ke mana, pas pian ke kota kah atau ke apa, kau memberikan laporan, nah itu bagian. Nah terkait dengan mekanisme pelaporan pencatatan itu, nanti bisa saja di apa dikoordinasi atau dari kawan-kawan LPSI nanti yang bisa memberikan informasi terkait dengan pelaporan atau pencatatan pada pengadaan yang sifatnya pengadaan langsung yang dilaksanakan secara manual tadi. Mungkin itu tidak menutup kemungkinan kalau memang kondisi sebagai yang kami sampaikan tadi kan ada dua misalnya tadi kalau kita tadi bepergian misalnya tiba-tiba ban bocor, nah terus kan penggantian ban di bengkel karena kondisi ya artinya pengadaan langsung secara tidak melalui purchasing. Kemudian juga terkait dengan kondisi tadi misalnya kondisi wilayahnya yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara digital, nah otomatis transaksinya ya dilaksanakan melalui pengadaan langsung.
Tapi nanti kami harapkan tetap membuat pelaporan di sistem nanti. Walaupun sudah dilaksanakan kegiatan, tapi tetap pada saat ada waktu nanti disampaikan laporannya di pencatatan. Mungkin ini demikian Pak Muhammad. Masih. Ya Pak, makasih banyak infonya Pak. Ya. Oke. Oke, makasih Pak Muhammad Ridwan. Ada lagi Pak Budi itu di kolom chat Pak Budi izin. Oke, kita lanjut ya ke kolom chat karena Raisa tidak ada. Kita baca yang di kolom chat. Izin Nelly Yanuar, Nelly Yanur. Maaf. Izin kami dari Balai Inseminasi Buatan. Kegiatan kami untuk produksi semen atau sperma beku pada sapi atau kerbau. Jadi distributor kami tertentu, Pak. Itu apakah boleh penyediaannya berulang? Misalnya printing untuk straw sudah ada dan kita harus menyiapkan tintanya lagi dari distributor yang sama. Apakah ada ketentuan untuk penyediaan itu tidak boleh berulang? Terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Mungkin supaya lebih jelas bisa di mic open mic aja Bu Nelly Yanur, Ibu Nelly Yanur dari BID monitor nggak? Siapa kedengeran? Nah ya lebih langsung aja Bu, kita baca teks ini agak titik komanya nggak jelas jadi. Tinggi, siap. Gini Pak, kami itu kan ada kegiatan seperti untuk pembelian tinta. Itu kan tintanya itu adanya di distributor yang kayak di kami itu Minitop Pak. Minitop nama distributornya. Cuman saya takutnya karena Minitop itu kan dia sudah memproduksi printingnya. Terus tintanya di mereka lagi. Saya takutnya kan distributornya tuh berulang lagi. Karena tahun lalu sudah pengadaan untuk alat printing, tahun ini kami beli tintanya, Pak. Apakah boleh itu kami di tahun ini meminta untuk Minitub lagi yang melaksanakan izin, Pak? Oh oke, bisa kami tangkap. Artinya ini untuk tahun kedua berarti Bu ya. Siap. Boleh tahu nilainya Bu? Nilainya nggak banyak, Pak. Paling sekitar 25 juta. Oh 25 juta. Saja tuh. Oke, ini biar ada narasumber aja dulu yang jawab nih. Kalau memang narasumber kita serahkan Mari. Pak Aris silakan. Rasa boleh-boleh saja Pak, selama itu tidak melanggar aturan ya loh. Karena repeat order kan boleh, ada repeat order bahasanya. Gimana dari Pak Muhyiddin, apakah Pak Haji bisa menambahkan? Tuh Rahmat kau aja tuh menjawab tuh Rahmat tuh. Mana Rahmat ada? Mat, kayak apa Mat? Oke, ada Pak Rahmat. Ibu Nelly, pendampingnya siapa Bu Nelly? Ya loh. Kami dari Dinas Perkebunan Peternakan biasanya dengan Pak Saprijal, Pak. Oh, Mas Saprijal. Cuma kendala kami itu gini Pak, dari Minitub tuh dia tidak hanya menyiapkan untuk printing, dia juga kadang menyiapkan mini straw-nya. Jadi straw untuk pembungkus sperma bekunya tuh dia juga menyediakan barang seperti itu Pak. Maksud saya untuk 1 tahun itu dia menyediakan ada dua kegiatan tuh boleh lah Pak. Sepanjang memang mungkin ini lebih ke narasumber aja dulu. Karena narasumber silakan nih. Bisa Bapak langsung Pak Budi, bantu Pak Budi. Izin Pak Budi. Pak Budi bantu. Bentar, ada yang bocor. Ibu Nele maaf nih saya mau tadi suaranya bocor. Jadi intinya begini, memang sepanjang artinya tadi si penyedianya ini tadi pertama memang sudah menjadi ini ya di BIB itu belum rasa tidak masalah, itu tetap berlanjut aja ke perusahaan yang memang penyedia tadi itu, apalagi dia sudah istilahnya itu sudah paketan lah semua untuk sperma beku itu bisa disediakan oleh mereka, nggak masalah loh, nggak jadi masalah kalau memang mereka sudah bisa menyiapkan secara ini. Kalau tahun sebelumnya pakai metode apa Bu? Tetap pakai e-katalog Pak. Purchasing ya. Perusahaan selain itu pernah
survei nggak? Pernah Pak, tapi penyediaannya dari Prancis. Hmm, Karena ini kan lebih ke arah kayak kalau di apa di kedokteran manusia itu kayak pembuatan ini apa bayi tabung. Ini anunya di mana? Domisilinya di mana si YouTube? Siapa tadi? YouTube apa? Minitube ada di Jakarta Pak. Oh, Jakarta aja ya. Oke. Selain Jakarta, selain YouTube, kalau yang lokalan atau yang anu kita di mana? Belum ada Pak. Belum ada ya, cuma main YouTube itu Iya. ya. Oh, Oke. nggak masalah. Tapi biar lebih jelas nih mungkin ulun minta pendapat dari apa? Dari teman-teman fungsional PBJ nah, yang hadir. Siapa ada Pak Muhyiddin kah? Pak Muhyiddin bisa atau teman yang lain? Pak, Oke. tadi ada yang digawi, apa tadi soalnya? Soalnya, maaf, Soalnya maaf. intinya kayak ini. Teman-teman di BIB ini kan ada menyediakan atau pembelian terkait dengan apa kegiatan yang mengolah sperma beku, bukan ini kan memproduksi sperma beku. Nah, lalu terkait dengan apa pembungkusnya, kemudian apa mencetaknya apa segala itu. Nah, mereka ada satu perusahaan yang menyediakan itu, gitu. Nah, Iya, jadi dengan kegiatan yang beda-beda tadi itu mereka hendak ke perusahaan itu aja. iya, Nah, kemudian itu sudah berlangsung di tahun 2005 sejak nah, bolehkah jalannya artinya di 2026 ini ke perusahaan itu lagi. Nah, mungkin iya. seperti itulah nanti kalau ininya nanti bisa langsung ke Ibu Nelly Yanurnya aja, Pak. Ini beliau open mic. Silakan Pak Mijun. Oke, makasih. Jadi kalau bersifat itu kekhususan Pak, distributor tunggal mungkin satu-satunya di wilayah kita, area penjualan dia. Jadi boleh saja. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentunya karena pernah berkontrak, pihak dinas, pihak UPT, balai ya, itu punya penilaian kinerja terkait dengan penyedianya. Jadi apakah memang dia layak untuk kembali kita laksanakan transaksi atau tidak kan itu jadi penilaian oleh balai. Mungkin itu Pak. Ya. Oke, Jadi selama dia bisa penyedia satu-satunya bisa saja Pak. bisa Pak Mijun ya. Gimana Bu Nelly Yanur? Siap, terima kasih banyak Pak. Oke, aman ya. Untuk ini Minitube itu memang dia sudah standarnya internasional Pak. Oke. Dan kami Hubungan juga sudah melaksanakan penilaian kinerja penyedia. sudah ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Bu Nelly. Ya Nur, ini kita lihat lagi di kolom ini Laisan nggak ada, kolom chat aja lagi berarti. Mengikuti Zoom ini apakah mendapat sertifikat? Iya, betul, bersertifikat gue. Siapa nih pengguna Zoom, ibu kah bapak lalu? Iya. Jadi kalau yang kemarin di sesi 20, di edisi 20 lah ada beberapa kawan-kawan SKPD yang kada sempat mengabsen, yang kemarin katanya terkendala sebenarnya apa bisa, cuma ulun jelaskan bahwa absen ini memang tidak bisa diabsen untuk beberapa akun. Jadi kami set memang untuk setiap apa absennya itu hanya untuk satu akun. Jadi otomatis kan siapa akunnya berarti ini yang hadir gitu loh. Kada bisa misalkan akun ini mendaftarkan kawannya yang kada hadir, nah itu kada bisa. Nah itu jadi informasinya seperti itu. Jadi kalau memang apa absen itu yang akun yang memang yang hadir gitu kan. Jadi kalau hendak absennya tanpa masuk di akun mungkin kada bisa. Nah ini itu informasinya lah. Jadi beberapa kawan-kawan yang masuknya pakai akun absen yang kemarin itu tetap tetap bisa lancar, tetap lancar gitu. Nah kemudian kalau yang kemarin kada bisa ngabsen, kada bisa mengabsen, silahkan WA ke nomor ulun, karena apa kita ulahkan anunya sertifikatnya. Mudah-mudahan artinya pian bujur-bujur juga hadir gitu nah. WA aja ke ulun minta bahwa ulun hadir, cuma kada bisa mengisi sertifikat. Gitu. Mungkin itu ya. Kita lihat ke kolom chat. Sepertinya belum ada nih.
Oke, mungkin ada yang disampaikan tambahan lagi Pak Ari. Udah di pukul 11.30. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesegeranya aja kita tutup ya Pak Ari lah. Ini kita tujuan buat itu bertakun. Eh, Karena kalau anda bertakun, mungkin bisa bisa aja lah ke Ini ada Pak Budi konsultasi. tuh dari Sarah Hindiani apa aja? Oke, Sarah Hidayani. Untuk kondisi tertentu, apakah dibuat surat pernyataan mengenai kondisi tersebut? Oke, ini gimana Pak Ari? Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Pak Ari. Mungkin karena nanti teman-teman Pokja, mumpung Eh, ada Pak Muhyiddin ini bisa yang menambahkan. jelas izin Pak Budi, ya memang Ya, harus diberi keterangan atau dibuat surat pernyataan bahwa memang kondisinya seperti tertentu itu, misalnya mungkin bencana alam atau apa, atau memang penduduknya cuma satu, kan wajib itu di dalam hal pelaporannya nanti. Gini itu aja Pak Budi dari kita. oke. Jadi Nah, ada semacam pembenaran ya, Bu ya, Sarah ya. Jadi ada pembenaran. Contoh tadi misalkan Kian apa melatup balah apa atau yang konsumsi tadi di apa kayak di Sengayam tadi ya tanpa ada lagi penyedia konsumsi yang lain. Nah, itu mungkin kan bisa mengolah pernyataan anu kapan bahwa Pian lokasinya di sini, anunya di sini, nggih. titik koordinat di sini. Nah, itu mungkin hal-hal yang gitu yang bisa menjadikan pembenaran bahwa di sana memang dalam situasi yang memang terpencil gitu nah, memang apa jauh dari pemukiman atau jauh dari yang jualan-jualan. Atau minta tambahan dari Pak Muhyiddin, dari teman-teman Pokja, bukan hanya Muhyiddin lah yang hadir bisa aja nih, bisa ikut nimbrung. Rahmat ada nih Pak Rahmat. Pak Hairil Ihwan. Atau Pak Alpi nih dari LPC ada nah. Oh iya Pak Alfi ada nih. Wah, saya Kasubag ada LPC melihat nih. Pak. Dari tadi Nggih. kita melihat. Eh, Ayo Oke, Pak oke. Alpi berikan Silakan, silakan masukan Pak nih Alfi, apa silakan aja Pak Pak Alfi. Alpi LPC Saya Pak nih. Alfi, Pak Alfi. Aduh. Awas kena mendengar suara Pian, Pak Alfi. Ya, sekali belakang suara Sidin. Nah, Sidin langsung juga padahal. Os. Silakan Pak Alfi. Ayo Pak Alpi. Izin Pak baru gabung nih tadi Pak. Nah, sudah hanya tergabung. Keluar masuk tadi. Apa Pak Budi? Ada yang bisa disaringkan ya? Maksudnya apa nih Pak? Jadi intinya tadi kami meminta tanggapan tambahan aja ini terkait pertanyaan untuk yang kondisi tertentu dari Ibu Sarah Hidayani. Jadi Jasilin perlukah dibuat surat pernyataan mengenai kondisi tertentu itu. Nah, tadi mungkin sudah ditanggapi oleh narasumber kita bahwa memang ya harus dibuat sebagai pembenaran lah bahwa memang ini adalah kondisi-kondisi yang memang tertentu. Kira-kira menurut Pak Alpi gimana? Bisa Mungkin ditambahkan? kalau menurut Ulun Bala, tadi sudah dijelaskan oleh narsum juga Bala, kondisi-kondisi tertentu itu seperti apa saja. Nah, jadi terkait data dukung, kenapa kita mengambil, misalnya pengadaan langsung atau ya, dari contohnya ya. Nah, itu terkait dengan bagaimana justifikasinya dari SKPD. Dari SKPD yang melaksanakan pengadaan langsung itu. Artinya misalnya bisa dijelaskan melalui justifikasi itu, misal cuma tersedia satu penyedia saja di tempat itu, ya, dengan pastinya harus mengutamakan prinsip-prinsip pengadaan tadi, efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, jadi bagaimana SKPD itu memberikan justifikasi kenapa toh kita harus mengambil pengadaan langsung. Nah, disitulah penjelasannya Pak. Itu kalaupun ada pemeriksaan nantinya yang mempertanyakan kenapa proses pengadaan ini dilakukan melalui pengadaan langsung, mungkin seperti itu Pak. Jadi bagaimana kita memberikan justifikasi yang benar-benar bisa menjelaskan hal-hal yang kenapa kita melakukan proses pengadaannya melalui pengadaan langsung, seperti itu Pak. Oke, terima kasih insight-nya luar biasa Pak Alfi ini sangat ikut pandai. Oke, baik. Bu Sarah Hidayani, kira-kira ada yang perlu ditanggapi lagi? Silakan Bu, kalau bisa buka mic-nya aja, nggak apa-apa. Open mic. Soalnya kan ada pertanyaannya juga. Kalau ada banyak lagi yang bertanya itu lah. Oke, terima kasih Pak.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah menginjak ke pukul 11.2 11.35 ya, 11.35. Kalau tidak ada pertanyaan lagi nih, mungkin kita akan closing aja ya. Ada yang bertanya lagi nggak? Atau diskusi, sharing lah, sharing. Ada kendala apa nih? Kayaknya kalau terkait yang lain di luar topik silakan. Ini karena sesuai topik kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau hendak yang bertanya sesuai topik, yang tidak sesuai topik maksudnya bisa. Karena ini ada teman-teman LPSE ini kayaknya kalau ada yang terkendala pembayaran atau apa silakan ya. Oh, ini ada yang resen. Silakan nih dari Hanif Rajib. Nah, silakan sebutkan nama dan Wih, asal makasih. instansi ya, Pak. Wih, makasih Pak Budi. Mau izin ulun Hanif dari Nih, BPSDM, Pak. nih. Ah, mungkin sedikit sharing aja Pak, mungkin pemberian apa terkait apa pembelian konsolidasi harga KPS Pak, kertas pembelian kertas. Nah, itu kan telah ditetapkan ada 9 ya kalau nggak salah yang lulus Ya, seleksi penyedianya. Nah, mungkin apakah diwajibkan di 9 itu apa di luar Pak pembeliannya? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Mungkin sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Sharing aja. oke. Terima kasih. Ya. Iya. Ini biar narasumber dulu yang jawab nih. Silakan Pak Arif. Izin Pak, apa tadi Pak, terkait apa tadi Pak? Terkait dengan kertas konsolidasi kita. Jadi kertas Heeh, konsolidasi kita itu iya. menurut teman-teman SKPD ini wajibkah? Artinya kita harus membeli di situ perlu penegasan dari kita aja. Nah, kayak Pak untuk pembelian kertas yang konsolidasi. Ya wajib Pak, karena itu sudah program kita dari Biro Pengadaan dan Industri LKPP untuk menetapkan konsolidasi kertas tadi. Jadi diharapkan SKPD diwajibkan untuk membeli di situ. Kenapa? Supaya terdapatnya efisiensi Pak. Karena dengan adanya konsolidasi kertas tadi, kertas tidak beragam. Kadang ada satu SKPD dalam beberapa bidang beda. Pada satu SKPD loh. Kertas misalnya 4 harga di bidang 150, ternyata di satu bidang lainnya 551 satu SKPD Pak. Tapi beda harga. Nah, makanya dengan adanya konsolidasi ini kita supaya satu harga. Dan itu memang saran dari MCP SKPK juga menganjurkan untuk konsolidasi harga tadi supaya tidak ada harga beragam. Karena kalau ada nanti bisa jadi temuan, Pak. Tuh, satu SKPD dengan cuma beda tempat aja, beda ruangan aja kok bisa beda harga. Ada apa nih? Ya kan? Makanya kita harapkan untuk SKPD untuk wajib membeli di konsolidasi kertas tadi. Karena kita sudah disediakan. Ya mudah-mudahan di katalog kita juga sudah bisa dibuka. Ya Pak Budi ya. Sudah Pak, sudah. Sudah bisa kan? Nah, Sudah. Izin Pak, itu aja Pak Hanif dari Nah, kita. mungkin gitu ya Pak Hanif ya. Ini mungkin sekedar tambahan juga sedikit dari terkait dengan apa kewajiban itu tadi seperti yang disampaikan Pak Arif. Itu akan kita ada surat edaran Pak Hanif ya. Jadi ini mungkin masih belum belum apa terdistribusi sepertinya ya. Surat edaran Ya. Pak Sekda ada. Kalau nggak salah Pak Sekda atau Pak Gubernur ya Pak Ari ya. Pak Jadi Sekda. untuk surat edaran Sekda untuk nanti. pembelian kertas itu semua SKPD untuk wajib membeli di apa yang etalase konsolidasi kertas. Gimana Pak Hanif? Mungkin bisa ada lagi? Cukup Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Cukup ya. Oke, yuk. Terima kasih sama-sama. Oke, ada lagi yang resen? Yang di kolom chat ya, saya baca ya. Dari Jamal, KPH Pusan. Wah, KPH jauh gimana buatnya. Pencatatan di SPSE baiknya pada saat kapan? Pencatatan di SPSE. Maksudnya apa nih? Yang transaksi melalui pencatatannya itu kah? Atau bisa di anu aja Pak Jamal? Atau bisa ditanggapi nih teman-teman LPSE? Ada Pak Fahrudin kah? Atau Pak Alpi? Pak Alpi. Pak Farudin nih kayaknya bisa dibantu nih untuk ini. Ini maksudnya pencatatan anu kayaknya ya, transaksi yang melalui manual kayaknya Pak. Ya, yang manual, yang transaksional, non transaksional. Ada Pak Farudin? Bisa di
Ya, Gi, Bantu. mulai kedengaran suaranya? Ya, Kedengaran, jelas. kedengaran. Jadi izin membantu untuk menjawab pertanyaan Pak Jamal ya dari KPU. Itu pencatatan di SPSE baiknya itu pada saat kapan? Jadi pertanyaan itu kami jawab bahwa untuk pencatatan itu dilakukan setelah selesai pekerjaannya. Jadi sampai selesai pekerjaannya 100% baru itu dicatatkan. Ini contoh, misalkan Bapak Ibu ada pengadaan salah satu pekerjaan, anggap aja lah laptop. Ini contoh aja. Ternyata Bapak Ibu secara manual melaksanakannya atau di luar sistem. Nah, pastikan dulu barangnya diterima, kemudian sudah dibayar, selesai, tidak ada masalah lagi. Nah, baru itu selanjutnya adalah dilakukan pencatatan. Kenapa? Karena di dalam proses pencatatan itu nanti akan Bapak Ibu diminta untuk mengupload bukti pembayaran. Nah, di situ Pak. Jadi pastikan dulu pekerjaannya selesai, baru dilakukan proses pencatatan. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Pak Rudin. Gimana Pak Jamal, udah jelas ya? Jadi proses pencatatan itu setelah Pekerjaan selesai. pekerjaan selesai. Yang dilengkapi dengan sudah lengkap dengan apa? Dokumen-dokumen apa? Invoice-nya, kemudian kalau belanja-belanja itu sudah dilengkapi Ya, dengan bukti-bukti itu. biasanya Gitu. diminta nomor kwitansinya Pak Budi seperti itu Oh, ya. sampai ke nomor ya, sampai ke nomor Ya, kwitansi Pak Jamal ya. Jadi kada bisa kayak sampai ke nomor-nomor kwitansi ya kita sudah lengkap. Gimana Pak Jamal? Masuk. Halo, menanggapi tadi Pak. Oh, langsung silakan. Terkait pencatatan pengadaan belanja langsung tadi di SPSE, apakah semua pengadaan barang dan jasa Pak yang dilakukan secara langsung ini perlu dicatat Pak? Selain yang di e-purchasing, apakah harus semuanya dicatat di SPSE? Untuk misalnya ada barang jasa, misalnya ada honor, kemudian perjalanan dinas, dan lain-lain. Oke. Itu aja Pak ya. Silakan Pak Parudin, langsung aja Pak. Pak. Baik, ulun jawab pertanyaan dari Pak Jamal. Nah, terkait proses pencatatan, kalau dulu memang kita semua bagusnya itu tercatat semua Pak, yang di luar sistem. Nah, kemudian keluar dengan Perpres yang terbaru 46 2025 ya. Ya, Nah, itu kan kemarin untuk pencatatan itu saya lihat itu batasannya itu untuk pengadaan yang di atas 50 juta, Pak. Yang di atas 50 juta. Namun pelaksanaan pekerjaannya dilakukan secara manual. Nah, kalau menurut ulun pun kalau semua dicatat seperti perjalanan dan lain-lain mungkin ya habis pekerjaan kita untuk melakukan pencatatan aja, Pak. Jadi kalau saran ulun memang bagusnya untuk pengadaan yang di atas 50 juta saja. Itu, tapi kalau kita menyarankan ya kalau bisa jangan di luar sistem sih, jangan manual kecuali yang dalam kondisi-kondisi tertentu tadi, misalkan pengadaan langsung dalam kondisi tertentu yang disampaikan oleh Pak Hairil, nah itu bisa nanti dilakukan pencatatan. Itu pun apabila belanjanya kalau menurut turun itu di atas 50 juta, bagusnya untuk dicatatkan. Mungkin demikian Pak Jamal yang bisa saya sampaikan. Iya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Udah jelas ya, bisa Pak Jamal ya, bisa ditangkap ya. Jangan. Jadi yang dicatatkan kalau bisa yang di atas 50 juta begitu Pak Parudin ya. Iya, betul Pak. Oke, Kalau bisa jadi yang di kada atas 50 itu wajib Pak. ya, kada semua artinya belanja yang melalui pengadaan honor, itu kada perlu ya, perjalanan bisa. Ya, habis Ini. habis waktu kita Pak untuk Habis menggawin itu. Ya, karena setiap hari SPJ kita kan berkutat dengan belanja yang kecil-kecil, ya kita mencatat lagi. Akhirnya jadi agak apa? Ya sebenarnya itu agak ribet. Dan kalau menurut Ulun pun untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pengadaan saja, Pak. Misalkan yang pengadaannya ya di atas 50 tadi, misalkan dia dengan SPK kan dia biasanya tuh kontrak. Mungkin demikian, Pak. Oke, kasih Pak Parudin. Nggak ada lagi nih di kolom chat, nggak ada di resen, nggak ada. Saya beri kesempatan sekali lagi, mungkin kalau ada pertanyaan lagi, mungkin akan kita tutup ya Bapak Ibu ya. Ulun ingatkan yang belum mengabsen, link absen sudah ulun share di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu
mengisi link absen yang sudah kami share. Mudah-mudahan bisa lah kalau ada terkendala kalau. Oh ya, ini saya informasikan juga kemarin ternyata link yang kita bagikan kemarin, menurut informasi IT kita itu di apa ya namanya ya? Di apa ya namanya ya? Menurut ya? Hah? Oh, kena report. Kena report. Jadi ini mohon maaf nih karena kemarin kayaknya ada yang mereport link itu, akhirnya link itu menjadi tidak bisa lagi digunakan gitu loh. Nah, ini mohon maaf karena memang kita setting ini kayaknya ada yang kecewa mungkin ya karena kita set bahwa yang apa yang bisa mengabsen tuh hanya satu akun gitu loh. Karena bisa mendaftarkan akun yang lain, akhirnya link kita di report bisa dianukan dilaporkan untuk apa yang kada baik lah pokoknya akhirnya link itu tidak bisa kami buka lagi gitu loh. Nah, jadi ini mohon maaf teman-teman, nih sudah kita informasikan bahwa yang bisa mengabsen di link ini memang jangan kecewa, jangan mereport link kami gitu. Ini karena bisa mengabsen hanya karena bisa mengabsen, memang sudah kita jelaskan bahwa absen ini harus masuk dengan akun akun Google-nya ya, akun Google. Jadi kada bisa mengabsenkan akun kawan gitu. Oke, baik Bapak Ibu, kalau kalian ada pertanyaan lagi lah, ada lagi kah? Pak Ari, kada ada kok. Habis yang resen kada ada lagi. Gak ada kayak punya Budi aman. Oke, kada ada lah, aman. Satu lagi Pak. Ini. Oh ya, silakan Pak Jamal. Nih, mumpung ada yang bertanya Pak Jamal, memberikan waktu Ngomong Pak. berpikir gini Pak. Kalau gitu berarti kayak honor misalnya PJLP atau honor P3K paruh waktu kalau yang lebih di atas 50 juta berarti dicatat Pak ya? Oh, kemarin karena melalui purchasing, karena ada yang melalui pengadaan langsung atau yang melalui pencatatan. Melalui purchasing. Oh, kalau sudah purchasing nggak apa-apa, aman Pak. Nggak perlu lagi, Pak. Kalau purchasing udah aman, Pak. Aman Pak. Kalau Maksudnya yang yang purchasing di luar ini sistem, Pak. yang di luar sistem. Oke. Nah, Jadi ada. kalau sudah Berarti yang lain Pak lah, yang lain itu contoh aja misalnya Pak. Berarti kalau misalnya Oke. honor yang lain atau kayak honor apa misalnya kan PPTK sama PA itu kan di atas 50 misalnya. Nah itu berarti harus dicatat ya. Nggak usah, Pak. Kalau yang untuk honor PPK atau PTK itu nggak usah. Kada masuk di pengadaan lah istilah kita. Itu kan bukan belanja untuk barang maupun jasa. Itu kan honorarium sebenarnya dalam hal. Cuman andatannya kode rekeningnya berada di belanja barang jasa. Padahal itu kada masuk termasuk yang itu, Pak. Yang masuk yang di situ adalah yang barang, kemudian jasa yang apa istilah kita tuh ada outputnya lah. Kalau itu kan honor sifatnya karena rutinitas, Pak. Honor PPTK seperti itu. Berarti kayak belanjaan lah, anu Pak, yang pemeliharaan mobil Pak. Nah itu biasanya lebih itu Nah, berarti kalau ya. pemeliharaan mobil, kan kita lihat dulu Pak, transaksinya kan Bapak Ibu biasanya totalnya setahun berapa. Nah, itu kalau bisa bagusnya ya dicatat Pak. Karena kalau di atas 50 bagusnya dicatat. Totalnya mantap. Hmm. Jadi otomatis total keseluruhan itu kan menjadi jumlah yang melebihi misalkan di atas 50. Nah, biasanya Bapak Ibu tuh berkontrak untuk 1 tahun atau belanjanya itu model kayak kita tuh belanja muncul kwitansi selesai gitu kan atau seperti apa Pak? Pakai kwitansi Pak. Atau Jadi setiap sedikit-sedikit loh. sedikit-sedikit ya. Nah, kwitansi tadi ya. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Kalau yang kwitansi-kwitansi yang karena misalkan dalam pengadaan keadaan tertentu yang tadi ya dikumpulkan saja Pak nanti di akhir tahun itu direkap nanti otomatis jumlahnya di atas 50. Nah, itu nanti dicatat ditambahkan aja Pak. Dia dicatat kemudian dimasukkan nomor kwitansinya tambah lagi sampai dia totalnya menjadi di atas 50. Biasanya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu biasanya berkontrak, nah kan kalau kontrak biasanya sekali sekali kontrak aja, selesai kontrak ada kwitansinya, kemudian itu langsung kita upload satu kwitansi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bertahap tadi, misalkan karena belanja misalkan 1 juta, kemudian besok 5 juta, kemudian ada yang 10 juta. Nah itu nanti dikumpulkan, tapi nanti dicatat berdasarkan per kwitansi sehingga totalnya menjadi di atas 50 juta. Seperti itu Pak Jamal. Iya Pak, terima kasih banyak. Iya.
Ih, Terima kasih atas pencerahannya. Oke, terima kasih Pak Farudin. Ini ada yang raise hand nih. Ada waktu sekitar 10 menit lah. Pak Andi Hartono kami persilakan Pak. Oke, waktu 10 menit nih bisa dimanfaatkan Pak. Habiskan kesampaian Pak. Iya, mantap. Mohon izin, Pak. Oke, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi. mohon izin. Ini kebetulan alhamdulillah belum dapat pergubnya nih, Pak. Ada yang pergub nomor 1 tahun 2026. Iya. Nah, ini untuk terkait terutama bagian kelima pejabat pengadaan, Pak. Mohon izin. Oke. Seperti ketahui kan ini ada di pasal 15, Pak. Ini Pak yang poin B, Pak ya. Terkait ambang batas, terutama untuk pekerjaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta, Pak. Apakah ini ada perbedaan, Pak, antara Perpres 46 sama ini Pergub, Pak? Berarti kan kita menggunakan yang mana, Pak? Mohon izin. Itu aja, Pak. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Pak Ari ya pertanyaannya, bisa ditanggapi Pak Ari. Sebentar Pak, ulun lagi mana kan. Pasal 15 tadi Pak ya? Ya Pak. Pasal 15, ntar buka dulu pasalnya. Bocor pun Pak Ari ini di mana Pian? Hah? Kenapa Pak? Budi. Ada suara anu di belakang. Kok udah? Oh, udah kah? Oh, Pak Kan Andi ulun. Bapaknya, Pak Andi ya. Bisa Yang pasal 15 ini kan. Nah, Oke. izin Atau Pak ulun share ya. menanggapi. Itu sebenarnya Pak, memang kemarin ini dari Pepres Pak kita ambil. Pergub ini kita ambil dari Pepres. Dari Pepres kita ambil, dan itu di Pepres tidak ada perubahan, di 46 pun tidak ada perubahan terkait yang ini Pak, melaksanakan persiapan penunjukan langsung untuk pengadaan barang, pengadaan konstruksi dan jasa lainnya. Jadi kami mengadopsi dari Pepres ini Pak. Nah, anomali di Pepres berarti Pak, bukan di kita. Itu dari Pepres yang sebentar. Pepres tahun apa dari nomor 16 tahun 2018 dan Pepres 2021 tidak ada perubahan Pak di poin tersebut. Nah, jadi kita kemarin mengadopsi menyadu dari Pepres Pak terkait Pergub ini. Oh, siap. Berarti Nah, khusus mohon izin berarti, Pak. Jadi intinya ini untuk khusus pekerjaan persiapan untuk penunjukan langsung aja Pak ya? Iya, Soalnya untuk konstruksinya kan ada 400 juta itu Pak. Dulu kan memang makanya, 200. Nah, ini memang di Pepres tidak berubah Pak. Makanya anomali di Pepres bukan di Pergub. Oh, siap. Itu Pak sebenarnya. Oke, siap Pak. Berarti kita tetap untuk urut tangkap Pak ya, nih Pak ya. Iya. Jadi untuk pengadaan langsung mungkin kita sesuai Perpres itu 400 mungkin untuk konstruksi Pak ya. Ya, konstruksi 400. Tapi untuk khusus penunjukan langsung itu ada ambang batas kita 200 gitu ya. 200 tinggi siap. untuk pengadaan langsung. Siap. Banyak Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Kira-kira udah bisa ditangkap Pak Andi Hartono ya. Makanya Pak gini, jadi tipis benar Pak ya, di PBJ ini kan tipis benar bahasanya. Penunjukan langsung ya, kalau pengadaan langsung. Dulu malah orang menyebut PL aja, PL penunjukan langsung kan pengadaan langsung. Nah, ini yang perlu, makanya bahasa di Perpres, bahasa di PBJ ini kalau kita kedapatan membaca atau kedapatan mencermati bahasa-bahasa anunya akan ambigunya gatal kayak itu nah. Ya, siap. Tapi kalau memang kada jelas, kenapa ya silahkan karena berkonsultasi ke Biro PBJ lah. Siap. Kita insya Allah coba berikan informasi-informasi terbaru karena terkait dengan karena saya rasa mungkin Pergub ini sudah melalui tahapan-tahapan yang karena kalau menurut narsum tadi ini bahwa bunyi yang memang ada di Perpres memang betul Pak. Jadi ini sepertinya memang caplakan dari Perpres karena di 46 terakhir itu tidak ada perubahan di pasal ini. Jadi memang ini persis yang ada di Perpres. Jadi memang ini sudah melalui tahapan-tahapan yang jadi sepertinya kalaupun ini ada anomali jar Pak Ari tadi mungkin berarti anomalinya ada di Perpres.
Mungkin itu ya Pak Iya, Andi ya, Hartono. ya siap Pak, jelas Pak. Pian dari mana Pak? Izin. OPTD Tahura Pak. Oh, Tahura. Iya, Wah, siap. oke. Kita kalau aja Pak Ari kan hendak ke Tahura. Ini mendapat si Padi aja. Iya. Orang-orang Tahura ini banyak di sini Pak lah. Pak siapa? Pak Pak Mulya, Imo, Pak Mulya, ya Pak Markus, ya siap. Pak Markus, Lutfi yang hanya Mak Lutfi Iya. lah. Lutfi lah. Ya. Orang-orang ini bisa kena siapa Pak Andika ke sini aja. Kalau ada KW biji aja. Oke, baik. Kira-kira, nah mungkin tinggal beberapa detik, beberapa menit lagi nih kita habis di pukul 12. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi lah. Yang di resen habis di kolom chat. Izin di-share Pergub. Oke, nanti Pergub ulun sematkan di link tree yang ada dibagikan. Jadi di folder anu lah karena materi. Jadi Pergubnya kita share, materi yang Pak narasumber sampaikan tadi juga kita share. Ya, jadi siapa nih Dinkes, nanti kita share di situ. Silakan di download di materi karena di link tree kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi nih mungkin saya berikan kesempatan untuk closing statement dari Pak Ari, kira-kira ada? Siap. Dari Izin Pak Budi, izin Pak Ara juga terkait closing statement. Dengan adanya Pergub nomor 01 tahun 2026 ini, kita harapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip PBJ yaitu efektif, efisien, terbuka, transparan, adil, akuntabel, sehingga bisa menghasilkan value for money. Itu aja Pak. Luar biasa. Dan ini izin Pak, karena tadi dibuka dengan pantun, maka untuk pantun gimana? Boleh Pak, izin Pak. Silakan Pak Desa. Bunga melati harum sekali. Cakep. Ditanam rapi di pinggir kali. Cakep. Presentasi kali ini telah selesai. Semoga ilmu bisa kita aplikasi. Sebutin lagi Pak ini. Ini pantun legend ini Pak. Oh ya. Ada orang tinggal nih Pak terkait Haji Kodir Haji Kosasih ini. Oke. Izin Pak Karo pakai pantun pian dulu nah. Tulak ke pasar Wadai lawan Haji Kodir. Cakep. Kamu lawan Haji Kosasih. Cakep. Sehat selalu untuk yang telah berhadir. Amin. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu dapat aplaus dari peserta Pak Ari. Oke, saya beri kesempatan selanjutnya mungkin kepada Pak Karo. Mungkin Pak Karo masih ikut di Zoom ini ya. Kira-kira saya berikan waktu untuk closing juga Pak Karo. Oh, mungkin beliau tadi ada rapat Pak Ari, ada rapat yang terkait itu modal. Oke, juga ada lagi ya. Mungkin Pak Heri Pak Budi. Sama Pak Heri juga ikut rapat. Rapat juga. Biar naik pulang. Closing statement biar moderator. Moderator kesimpulan aja kan. Atau kita suruh Pak Alpi kita jadi. Bisa juga Pak Alpi. Oke, sebelum menutup kegiatan hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting yang disampaikan oleh narasumber. Jadi pertama Pergub 01 2026 tuh harapannya mungkin menjadi pijakan kita di tahun ini dan ke depannya. Ini untuk memperjelas nanti arah dan memperkuat terkait dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Kemudian kedua terkait dengan keseragaman terkait pemahaman ya di seluruh SKPD adalah menjadi kunci karena regulasi yang ini bisa diterjemahkan dengan cara yang sama tentunya. Kemudian sinergi kami minta kepada seluruh SKPD, yaitu melalui sharing peraja ini kita tidak berjalan sendiri-sendiri, kita belajar bersama, memperbaiki secara bersama-sama dan menjaga pun secara bersama-sama. Karena tadi pemateri host membawa pantun, ulun berpantun juga, mencoba belajar pantun. Berlayar tenang di Sungai Barito. Cakep. Airnya jernih, tampak dasarnya langkar. Kalau aturan kita pahami betul-betul, insya Allah pengadaan makin baik tata kelolanya. Amin. Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta yang hadir di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Mohon maaf apabila selama memandu acara ini masih banyak terdapat kekurangan ataupun kata-kata saya yang tidak berkenan. Saya akhiri. Sebelum mengakhiri mungkin Ulun minta waktunya dokumentasi kegiatan ini, dan untuk kameranya bisa diaktifkan semua ya Bapak Ibu ya. Oke, di slide ada 5 slide. Slide pertama ada yang belum aktif nih. Toyo, nah Toyo aktif dulu nah. Siapa Om Toyo? Oke, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga. Banyak yang belum aktif ya. Bisa diberi on-kan dulu kameranya. 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu kembali di minggu depan, Seiring Praja di edisi selanjutnya. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.